Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu dengan tema besar The Transformed Life. Dan judul hari ini adalah The Power of a Renewed Mind. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Hari ini judulnya adalah The Power of Renewed Mind. Saudaraku, banyak orang berharap hidupnya mengalami perubahan, tetapi mereka tetap mempertahankan pola pikir yang lama. Mereka menginginkan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan itu melimpah dalam hidup mereka. Tetapi mereka terus memelihara kekhawatiran di sepanjang hari hidupnya 24 jam 7 hari. Mereka menginginkan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Tetapi mereka membiarkan kepahitan itu menguasai hati dan menggerogoti kesehatan mereka. Mereka menginginkan hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Tetapi terlihat dari keputusan-keputusan mereka masih didasarkan pada hikmat dunia. Maka Paulus dengan tegas berkata bahwa perubahan hidup tidak dimulai dari luar, tetapi dari pembaharuan budi. Pembaharuan budi, saudaraku. Kata berubahlah dalam ayat ini berasal dari kata Yunani metamorpho, yang menggambarkan perubahan seekor ulat menjadi seekor kupu-kupu. Ini bukan perubahan penampilan, saudaraku, tetapi ini perubahan natur, perubahan hakikat. Dengan kata lain, Injil tidak sekedar memperbaiki perilaku manusia, tetapi Injil mentransformasi manusia from inside to outside, dari dalam. Inilah perbedaan antara reformasi dan transformasi. Kalau reformasi hanya mengubah kebiasaan, tetapi transformasi itu mengubah hati seorang manusia. Reformasi membuat seseorang tampak lebih baik di hadapan manusia lain. Tetapi transformasi itu membuat seseorang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bahkan di hadapan Allah pun, Allah Bapa dipuaskan dengan kualitas perubahan manusia ini. Saudaraku, mengapa perubahan pikiran itu begitu penting? Karena setiap tindakan kita selalu diawali oleh cara kita berpikir. Pikiran itu membentuk keyakinan. Keyakinan membentuk keputusan. Keputusan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan akhirnya membentuk karakter, saudaraku. Maka dari itu, iblis sangat giat menyerang pikiran manusia. Karena itu medan pertempuran hidup seorang manusia. Kalau kita amati ya, sejak di Taman Eden, strategi utamanya tidak berubah kuasa gelap ini. Dia tidak langsung memaksa Hawa untuk berbuat dosa. Tidak, saudaraku. Iblis terlebih dahulu menanamkan the way of thinking. Cara berpikir yang salah tentang siapa Allah. Ngeracuninya dari pikiran. Ketika pikiran berubah, maka tindakan pun mengikuti berubah. Tetapi sebaliknya, Roh Kudus bekerja melalui firman yang memperbarui pikiran kita juga. Firman Tuhan bukan sekedar menambah pengetahuan Alkitab kita, tetapi firman Tuhan itu membentuk cara pandang yang baru terhadap hidup yang kita jalani, saudaraku. Maka ketika firman itu memenuhi pikiranmu dan pikiranku, kita mulai melihat keberhasilan bukan sebagai kemuliaan diri, tetapi sebagai kesempatan untuk aku bisa memuliakan Tuhan. Ketika firman itu mulai
mengubah cara berpikir kita, kita mulai melihat penderitaan bukan hanya sebagai beban, tetapi sebagai alat pembentukan menjadi manusia yang baru menurut versi Allah. Kita melihat sesama bukan lagi sebagai pesaing, tetapi kita melihat mereka sebagai pribadi yang harus dipeluk, dikasihi, dan diajak berjalan bersama ke langit baru dan bumi yang baru. Karena itu saudaraku, pertumbuhan rohani tidak diukur dari seberapa lama seseorang menjadi orang Kristen, tetapi diukur dari seberapa jauh cara berpikirnya sudah diubahkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Orang bisa loh bertahun-tahun ke gereja, tetapi kalau pola pikirnya masih dikuasai sama kesombongan, iri hati, dengki, matre, ego, maka orang itu belum menjalani transformasi yang benar. Amin ya saudaraku ya. Karena pembaharuan pikiran itu bukanlah peristiwa one more time, sekali, bukan. Melainkan proses seumur hidup terus renewed, diperbarui. Maka kalau ke gereja, baca firman, dengerin firman, itu di-renewed. Dengar renungan-renungan pagi begini, di-renewed, diperbarui pikiranmu. Karena setiap hari kita diperhadapkan dua pilihan, membiarkan dunia itu membentuk cara berpikir kita, atau membiarkan firman Tuhan memperbarui cara berpikir kita. Begitu saudaraku. Dunia berkata utamakan dirimu, tapi Kristus berkata sangkal dirimu. Udah kontra. Dunia berkata balas saja orang itu, balas kejahatan, kurang ajar orang itu. Tapi Kristus berkata kasihilah musuhmu. Kontra saudaraku. Dunia berkata nilai seseorang ditentukan oleh apa yang dia miliki. Tapi Kristus berkata hidup seseorang itu tidak tergantung daripada kekayaannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, transformasi itu dimulai ketika kita bertanya apa yang aku ingin. Kita mulai bertanya apa yang aku inginkan. Dan mulai bertanya dari apa yang akan aku kehendaki, yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Ngerti ya? Kalau dulu kita kan apa yang aku inginkan. Tapi sekarang apa yang Tuhan kehendaki. Maka hari ini ya, jangan hanya minta Tuhan ubah apa yang sedang terjadi dalam keadaan hidupmu. Tapi yuk minta sama Tuhan untuk mengubah the way of thinkingmu, caramu berpikir itu loh. Sebab ketika pikiran kita diperbarui oleh firman terus, maka hati akan diubahkan. Karakter akan berubah, akan dibentuk. Karakter kita jadi anak Allah, saudaraku. Dan kehidupan kita akan indah kok, saudaraku. Memancarkan Kristus. Orang yang pikirannya diperbarui terus ya. Tidak lagi hidup mencari pengakuan manusia. Bodoh amat deh orang mau nganggap kita apa. Udahlah, itu nggak ngefek buat kita. Karena orang begitu udah hidup untuk senengin Allah. Dipuji udah nggak mempan. Ngerti nggak saudaraku? Bahkan dia nggak suka dipuji. Dalam hatinya selalu berkata segala kemuliaan untuk Tuhan. Karena memang untuk Dia saja aku hidup. Aku hanya alat. Ngerti saudaraku? Dia nggak lagi bereaksi menurut daging. Dipuji, bangga, naik, kepalanya gede, sombong, lupa daratan. Enggak. Tapi dia merespon menurut kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Dan disitulah transformasi yang sejati itu terjadi terus. Yesus dipuji nggak naik saudaraku. Dia belajar hanya untuk Bapaknya saja, menyenangkan hati Bapaknya. Amin ya. Coba tanyakan dalam dirimu, apakah cara berpikirku hari ini lebih banyak dibentuk oleh nilai-nilai dunia atau oleh kebenaran firman Tuhan? Coba tanyakan yang pertama ini. Yang kedua, adakah area di dalam pikiranku yang masih perlu kuserahkan agar aku terus diperbarui oleh Roh Kudus? Saudaraku pencinta renungan The Message, dua pertanyaan ini bawa dalam hidupmu dan jawab dan garap baik-baik. Ingat,
Tuhan tidak mengubah hidup kita hanya dengan mengubah keadaan kita. Dia mengubah hidup kita dengan memperbarui cara kita berpikir. Kiranya renungan The Power of Renewed Mind menjadi berkat untuk para pencinta renungan The Message hari ini. Kalau ini jadi berkat untukmu, share, like, comments, berikan kepada teman-temanmu, supaya mereka juga mengalami pembaruan pikiran dalam hidup mereka. Maka ada banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan kita. Amin ya saudaraku ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. God bless you. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.